puji-pujian kami. Engkau senang mendengar hati yang kami tulus untuk memuji dan mengagungkan Engkau. Karena Engkau bertahta di atas puji-pujian. Benar ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami akan menyembah Engkau untuk mempersiapkan hati kami. Untuk kami mendengar firman-Mu. Roh Kudus Kau hadir di sini. Haleluya, amin. Roh Kudus Kau hadir di sini. Haleluya, amin. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis. Kau lembut, Kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi katakan Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya, amin. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis. Kau lembut, Kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Terima kasih untuk satu hari ini lagi Tuhan, izinkan kami untuk kami dapat mendengar, untuk kami dapat mengerti, untuk kami dapat insaf. Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk segala-galanya. Kami rindu Tuhan untuk lagi mendengarkan sabda-Mu yang sangat luar biasa. Tuhan, Engkau yang membuka hati kami. Engkau yang melakukan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bukalah mata hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, inilah pujian penyembahan kami. Haleluya. Amin. Silakan kepada Bapak Robert. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa suara saya kedengaran? Ya, cukup jelas Pak Robert. Jelas ya. Oke, saya coba share screen. Apa sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya, sudah kelihatan Pak, jelas. Oke, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan atas kesempatan pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong kami, sudah memberkati kami melalui pujian penyembahan. Sekarang kami mau merenungkan sebagian firman-Mu. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberkati kami, menolong kami, berbicara pada kami Tuhan. Kami rindu menikmati firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu menyerahkan waktu kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sangat berbahagia pada pagi hari ini karena boleh lagi melayani bersama-sama dengan adik kandung saya, adik saya paling yang bungsu ya. Beberapa tahun lalu kami melayani bersama-sama di Malaysia, kami bawa dia ke sana dan dia kemudian tinggal di sana, melayani di sana dan ketemu jodohnya di sana orang orang Toraja ya. Jadi sama dengan Ibu Tabita, Ibu Pak Geri sama Timbang ya, orang Toraja ya. Puji Tuhan, sampai sekarang dia boleh melayani dengan sukarela, dengan sukacita di Kota Kinabalu, Malaysia. Terima kasih boleh melayani bersama-sama pada pagi hari ini. Tema kita pada pagi hari ini perjumpaan dengan Allah mengubah manusia sehingga dapat memenangkan diri sendiri sebelum memenangkan orang lain. Ya, jadi kita lihat nanti bagaimana orang-orang ini diubahkan oleh Tuhan, ya,
memenangkan diri sendiri, ya, sebelum memenangkan orang lain. Ya, kita lihat yang pertama Musa. Sebagai contoh Musa. Musa dikatakan dalam Bilangan pasal 12 ayat 3, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Wah, pertanyaan bagi kita, apakah Musa dari dulu, dari sejak awal dia lahir, memang dia lembut hatinya? Tidak. Apa dia dulu seorang pemarah juga, seorang yang pembunuh juga, ya. Musa pernah marah dan pernah membunuh, ya. Kalau kita baca Keluaran 2 ayat 11 sampai 12, ya, ketika dia melihat orang Mesir memaksa orang Israel bekerja, dia membunuh orang Mesir itu dan menyembunyikannya di dalam pasir, ya. Dan ketika perbuatannya itu ketahuan kepada Firaun, Firaun mau membunuh Musa dan Musa harus lari dari hadapan Firaun, ya. Kalau kita baca Keluaran 2 ayat 15-16 itu. Tetapi perjumpaan Musa dengan Tuhan merubah Musa yang pemarah menjadi lembut hati. Jadi Musa diubahkan oleh Tuhan. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, hatinya yang pemarah itu menjadi lembut hati, ya. Jadi perlu sekali Bapak Ibu Saudara kita terus-menerus berjumpa dengan Tuhan, supaya kita boleh memenangkan diri kita sendiri. Kita perlu terus-menerus berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Contoh yang kedua, Paulus. Nah, bagaimana dengan Paulus? Dulu namanya Saulus. Nah, Saulus seorang pemarah, seorang kejam, bahkan ganas. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan, ya. Dia menganiaya, dia memenjarakan dan membunuh orang-orang Kristen. Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 2 itu bagaimana dia meminta surat kepada imam besar dan dia pergi ke Damsyik untuk mencari, untuk menganiaya, memenjarakan, membunuh orang-orang Kristen. Tetapi dalam perjalanannya ke Damsyik itu, perjumpaan Saulus dengan Tuhan merubah Saulus menjadi Paulus. Saulus yang dulunya membenci Injil menjadi Paulus, penginjil yang berkata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Wah, luar biasa, ya. Dia dirubah oleh Tuhan, dari seorang yang kejam, pemarah, pembunuh, menjadi seorang penginjil, ya. Dan dia berkata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Paulus berkata, upahku ialah memberitakan Injil tanpa upah. Wah, luar biasa, ya. Dia hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dia memenangkan dirinya sendiri. Sebelum dia memberitakan Injil kepada orang lain, dia diubahkan oleh Tuhan.
apakah kita, apakah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mau diperbaharui oleh Tuhan di tahun 2021 ini? Seperti saya katakan tadi, terus-menerus kita perlu mengadakan perjumpaan dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Mari kita terus mengambil waktu mencari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Cari Tuhan, terus mencari Tuhan. Ya. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Yang pertama, Yeremia 33 ayat 3 itu telepon surga, ya, telepon surga. Berserulah kepadaku, ya, dikatakan, ya, saya bacakan itu ayat firman Tuhan, Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ya, berseru kepada Tuhan. Kita jarang berseru kepada Tuhan, kan? Saya lihat waktu saya ke Korea Selatan, saya puji Tuhan beberapa kali sempat pergi ke Korea. Orang di sana kalau berseru itu sungguh-sungguh berseru. Di Gunung Doa itu orang di luar berteriak sekuat-kuatnya kepada Tuhan, 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 gitu ya. Kita perlu ambil waktu berseru kepada Tuhan. Ya, kalau berseru ya berseru betul-betul dengan suara keras, ya, bukan dengan kayak berbisik-bisik gitu ya. Berseru sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Saya harap kita mau melakukannya, mau mengalaminya, sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Mungkin di kamar kita, ya, tidak ada orang lain mendengar, atau pergi ke suatu tempat sepi, berseru, berteriak, menjerit kepada Tuhan, ya, berseru kepada Tuhan. Itu janji Tuhan. Berserulah kepadaku. Yang kedua, mempelajari firman Tuhan. Nah, mempelajari firman Tuhan. Nanti hari Senin malam kita akan menerima satu cara, itu disebut teori Langham, bagaimana mempelajari firman Allah, menikmati firman Allah, dan itu akan mengubahkan hidup kita, ya, mengubahkan hidup kita, mempelajari firman Tuhan. Ya, di dalam Nehemia ini Ezra membaca firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka mempelajari firman Tuhan. Ya. Yang ketiga, bertanya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Ya. Bertanya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Saya bacakan firman Tuhan ini.
Yeremia 29 ayat 12 ayat sampai 14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Jadi bertanya kepada Tuhan, apa maksudmu Tuhan? Apa rencanamu Tuhan yang dalam hidupku? Ya. Saya bersyukur Tuhan membawa kami ke Filipina, melayani selama 12 tahun ke sana. Nah, sebelum kami pulang, tahun 1996, Tuhan berbicara mengenai suku-suku yang ada di Sumatera. Ya, 53 suku terabaikan di Sumatera. Salah satunya Melayu Deli. Dan waktu itu dalam perenungan ada pertanyaan, siapa yang mau pergi ke sana untuk membawakan Injil ke sana? Dan pada waktu itu saya berdoa, Tuhan, kalau ini kehendak-Mu, kalau ini rencanamu, Tuhan selesai dari Filipina ini, bawalah kami ke Sumatera. Kami mau Tuhan, kami mau. Puji Tuhan, tahun 99 kami kembali dari Filipina ke Batu Malang. Saya sempat menjadi wakil ketua Departemen Misi YPPI. Selama 4 tahun kami mengutus 9 misionaris keluar ke Filipina untuk meneruskan pelayanan kami. Sana Ibu Kencanawati, kemudian ada yang ke Hong Kong, ada yang ke Kyrgyzstan, ada yang ke Nepal. Terus tiba-tiba saya jatuh sakit tahun 2001, 7 kali kena serangan jantung. Wah Tuhan, apa maksudmu Tuhan? Apa rencanamu Tuhan? Ya. Lalu Tuhan mengingatkan janji itu tahun 1996 itu. Ya. Setelah agak sehat, kami minta izin kepada pemimpin kami di YPP, izinkan kami pindah ke Sumatera. Karena Tuhan sudah memberikan beban ke Sumatera. Puji Tuhan, mereka mengizinkan. Mungkin mereka pikir, jangan-jangan Pak Tarigan ini sudah mau matinya ini, gitu ya. Tapi puji Tuhan, sampai di Sumatera, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberikan kekuatan, ya sampai sekarang sudah 20 tahun yang lalu. Wah, luar biasa. Jadi kita perlu bertanya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Ya. Cari Tuhan, cari Tuhan. Tuhan katakan, engkau akan menemukan aku kalau engkau mencari aku. Yang keempat, mengklaim janji Tuhan. Ya. Esra 8 ayat 22-23, mengklaim janji Tuhan. Apa yang menjadi janji Tuhan bagi kita? Ya. Di dalam Alkitab itu begitu banyak janji Tuhan. Mari kita pegang janji Tuhan yang cocok untuk kita. Ya. Saya bersyukur sampai di sini Tuhan sudah memeliharakan kami ya.
saya bertobat tahun 1972. Jadi sudah hampir 50 tahun yang lalu ya. Waktu itu saya mulai menyadari bahwa saya orang berdosa. Bahkan kadang-kadang saya menghukum diri saya sendiri. Menarik telinga saya, tangan kanan saya menarik telinga kiri saya, tangan kiri saya menarik telinga kanan saya, lalu saya push up ya supaya berhenti berbuat dosa yang sama gitu ya. Nah, tapi masih kadang-kala jatuh lagi gitu. Nah, pada tahun 1972 itu datang pendeta Detmar Sieneman dengan 3 mahasiswa Institut Injil Indonesia ke Batu Malang. Ke kampung kami, ke Pancur Batu. Nah, waktu itu saya supaya selesai SMP, SMA, saya narik becak. Tapi saya juga bekerja di gereja sebagai tukang sapu gereja. Nah, jadi pendeta itu Detmar Sieneman, almarhum, berkhotbah di gereja kami, mengadakan malam evangelisasi istilahnya waktu itu. Nah, lalu pendeta itu berkhotbah, semua orang sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut. Wah, dia khotbah itu dia tunjuk-tunjuk, dia seperti menunjuk saya sendiri gitu, menunjuk saya gitu. Nah, dan setelah dia selesai berkhotbah, semua orang sudah pulang, saya sendiri maju ke depan. Saya minta didoakan oleh beliau dan beliau mendoakan saya terima Tuhan Yesus ya. Dan karena sebelum beliau berkhotbah, mahasiswanya bersaksi bagaimana mereka hidup dengan iman di asrama gitu ya. Dan saya tanyakan, bolehkah saya masuk ke sekolah kalian itu? Lalu mereka langsung memberikan formulir pendaftaran. Rupanya memang mereka mencari mahasiswa, datang ke sana, datang ke Pancur Batu, datang ke Sumatera, mencari mahasiswa. Puji Tuhan, saya kemudian mengisi formulir itu, mengirimkannya, dan Januari 1973 saya dipanggil ke Batu Malang. Sebenarnya waktu itu saya sudah mau naik tingkat 2 di Akademi Sekretaris Neumann di Medan ya. Tapi saya tinggalkan itu, saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya minta supaya mereka kirim ongkos saya. Lalu pendeta Immanuel Kutasowit, Sekretaris Institut Injil Indonesia waktu itu berkata, kalau memang Tuhan memanggil saudara, pasti Tuhan akan mencukupkan apa yang saudara perlu. Gitu ya, berdoalah katanya. Saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, cukupkan apa yang saya perlukan. Dan Tuhan memakai bapak saya dulu, bapak kami dulu, dia panggil keluarga-keluarga, dia katakan, mari kita doakan anak kita ini mau pergi kuliah ke Batu Malang. Ya. Lalu keluarga berkumpul, keluarga kami makan-makan, kami berdoa bersama, dan mereka memberi bantuan-bantuan mereka ya, masing-masing keluarga, dan terkumpul kurang lebih 30.000 tahun 73, itu sudah cukup untuk ongkos saya ke Batu Malang. Puji Tuhan ya. Nah, sampai hari ini Tuhan memeliharakan, Tuhan memberkati luar biasa. Ya. Bapak Ibu, apakah kita mau diubah oleh Tuhan? Juga tahun 2021 ini ya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui.
Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kita perlu mencari Tuhan. Cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Melalui memegang janji Tuhan, mengklaim janji Tuhan, berseru kepada Tuhan, mempelajari firman Tuhan sungguh-sungguh, kita akan bertemu dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas bagian firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini Tuhan. Bagaimana Musa yang kejam, yang membunuh orang, juga Saulus yang kejam, yang ganas, yang membunuh orang-orang percaya. Ketika bertemu dengan Engkau, mereka diubahkan oleh Tuhan. Menjadi orang yang lembut hati. Menjadi orang yang sungguh-sungguh penuh dengan kasih. Tuhan, kami rindu. Tuhan tolong kami. Supaya kami boleh bertemu dengan Engkau. Mengambil waktu mencari Engkau sungguh-sungguh. Tuhan, bertemu dengan Engkau. Engkau mengubahkan hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh menang atas segala sesuatu yang tidak berkenan kepadamu dalam hidup kami. Sifat marah, sifat iri hati, benci, dosa perzinahan, percabulan, keserakahan, penyembahan berhala, apapun juga Tuhan, dosa-dosa kami. Tuhan, ampunilah kami, sucikanlah kami, ubahkanlah kami Tuhan. Layakkanlah kami mengikut Engkau, layakkanlah kami melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Lanjutkan karya-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Bawa kami masuk dalam rencana-Mu yang lebih indah lagi. Oh Tuhan, tolong kami Tuhan. Pakailah kami, apa adanya kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Urapilah kami, pakailah kami Tuhan. Biarlah ada buah-buah yang tinggal tetap. Yang Tuhan berikan dalam hidup kami, dalam pelayanan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, berikanlah jiwa-jiwa. Tolong kami mencari jiwa-jiwa yang tersesat. Mencari suku-suku terabaikan. Tuhan, pakailah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpuji, termulia Engkau Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Sempurnakan doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin.